Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita sebelum masuk ke masalah akal-akalan ataupun hilah tipu muslihat di dalam muamalah, kita selesaikan sedikit potongan sebelumnya terkait dengan pembunuhan, di mana ketika ada rekan kongsi salah satunya membunuh pihak lain sehingga dia harus menebus bayaran dari harta yang dia miliki ke keluarga korban tadi. Jadi di sini ditegaskan wa ulima min qaulil muallif andami amdin, bahwa dari kasus sebelumnya ketika kita membahas jenis-jenis pembunuhan itu ada pembunuhan sifatnya sengaja, annahu idza kana sulhan andami shibhi amdin aw khata'in fa innahu yu'khadhu bi syuf'ah. Jadi penulis itu membedakan kapan hak syuf'ah tadi berlaku, yaitu jika kepemilikan ini dilepas ke keluarga korban gara-gara dia sebagai tebusan untuk aktivitas pembunuhan yang sifatnya sengaja. Sedangkan kalau itu sebagai tebusan untuk aktivitas pembunuhan yang semi sengaja ataupun bahkan tidak disengaja, khata', maka di sini bisa berlaku syuf'ah. Kalau yang tadi tidak berlaku, di sini berlaku. Misalu dzalik rajulun qatala insanan khata'an aw shiba amdin fal wajib alaihi ad-diyah wa ad-diyah malun fa salaha awliya al-maqtul anid-diyah binasibihi min hadil ardi. Jadi di sini berarti kan rekan kongsinya ada A, ada B. Kemudian misalkan si B ini membunuh C, dan pembunuhannya karena tidak sengaja ataupun semi sengaja, sehingga si B ini harus menebus, membayar kepada keluarga si C, dan dia membayar dengan porsi kepemilikan dia yang merupakan kongsi dengan si A tadi. Nah, li'anna nasibal qatil intaqala ila auliya'il maqtul wa 'iwaduhu maliyun. Jadi di situ berlaku syuf'ah karena kepemilikan dari si B yang berstatus sebagai pembunuh itu berpindah ke keluarga si C. Walakin huna hal na'khudhu bi qimatid diyah allati salaha anha au bi qimati asyiks. Nah, pertanyaannya sekarang pada saat si A menuntut. Jadi si A ini bilang, B, saya akan tarik porsi kepemilikan kamu tadi dari keluarganya si C. Nah, apakah si A membayar kepada keluarga si C tadi yang dia bayarkan berupa qimah, nilai wajar, nilai pasar dari porsi saham yang dimiliki oleh si B, atau gitu ya, dia membayar dengan harga yang dilepas oleh B kepada keluarga si C tadi. Asani huwa as-sahih. Jadi di sini Syekh Utsaimin memilih pendapat yang kedua, maksudnya adalah dibayar berdasarkan berapa nilai pasar untuk kepemilikan si B tersebut. Wakila bil awal, famasalan naqul inna diyatal muslim mi'ah alf wa hadha asyiks ukhida iwadan an mi'ah alf. Jadi misalkan nilai diatnya itu 1000 wa hadhi asyiks ukhida iwadan an mi'ah alf, 100 jadi ya. Nah, fa idza arada asy-syafi' an ya'khudahu qulna huwa 'alaika bi mi'ah alf wa 'alal qawli rajih yu'khadh bi qimati fa yus'al ahlul khibrah. Jadi yang dirojihkan atau yang dipilih oleh Syekh Utsaimin itu
acuan nilai yang akan dibayar oleh A kepada keluarganya si C untuk menarik porsi kepemilikan B yang dilepas ke keluarga C itu berdasarkan harga pasar. Dan di sini dikatakan fa yas'al ahlal khibrah, silakan si A tanya kepada praktisi, kepada tim appraisal untuk mengetahui berapa sebenarnya nilai dari saham yang dimiliki oleh si B tersebut, gitu ya. Yusawi kada wa kada qulna khudhu, sehingga kalau kata ahli taksir tadi, tim appraisalnya tadi bilang, "Pak, ini harga kepemilikannya untuk punya si B itu kira-kira sekian." Ya sudah, berarti A bayar ke keluarga si C seperti itu. Wa yahrumu at-tahayyul. Nah, ini kita masuk ke topik kita di hari ini, yaitu haramnya melakukan tipu muslihat li isqatiha dalam muamalah. Dan case kita dalam kasus ini spesifiknya yaitu at-tahayyul, tipu muslihat dalam urusan hak syuf'ah. Jadi dia ingin menggugurkan hak syuf'ah tadi dengan cara apa? Ya dengan beragam cara lah, untuk ngakal-ngakali dan yang lain. Maka ditegaskan di sini ya harumu at-tahayyul, haram hukumnya melakukan praktek tersebut dengan tujuan isqat, untuk menggugurkan. Yakni ya harumu alal mushtari. Siapa biasanya yang melakukan hilah ini? Jawabannya adalah al-mushtari. Berarti kita punya 3 pihak ya, si A, si B, dan si C. Nah, si A ini dia rekan kongsinya si B. Kan awalnya begitu. A dan B ini mereka kongsi. A punya persen kepemilikan, B punya persen kepemilikan. Kemudian si B menjual porsi kepemilikannya kepada si C. Nah, harusnya secara syariat si A ini kan bisa tarik paksa porsi kepemilikan B tadi dari si C. Tapi si C mungkin dia nggak terima. Akhirnya dia melakukanlah upaya-upaya bagaimana supaya si A tidak bisa tarik itu. Itu yang mau dibahas sekarang. Nah, si C yang disebut mushtari, yang membeli porsi kepemilikan B tadi itu, an yatahayyal li isqati syuf'ah wa tahayyul lahu suwar katsirah. Dan di sini disampaikan oleh Syekh, bentuknya secara teknis lapangan itu dia beragam modelnya, jadi bervariasi. Faminal hilah an yazhar anna samanaha katsirah. Dan di antara hilah itu bentuknya adalah an yuzhir anna samanaha katsir. Jadi si C itu menampakkan atau membahasakan seolah-olah harganya ini mahal. Anna samanaha katsir. Jadi dia bilang kepada si A. Kadang kan waktu si A nanya, B, kamu jual berapa itu ke si C? Si B kadang gak mau jawab, gak enak sama si A, atau memang dia malas saja. Akhirnya kan A langsung datang ke si C. Waktu ditanya ke C, C membahasakan dengan bahasa-bahasa, saya beli mahal, dan ini harganya tinggi, saya bayar ke A, ke B gitu ya. Kalau kamu mau bayar tinggi tidak apa-apa, kalau mampu ada duitmu. Nah ini kan bahasa-bahasa yang seolah-olah emang mahal banget gitu. Wa madama samanuha katsir fa inna syarika lan ya'khudha bisyuf'ah. Biasanya si A ini kan berani tarik kalau memang dia punya duit. Untuk apa? Mengakuisisi saham si B tadi. Kalau ternyata B menjualnya ke C dengan harga yang tinggi, kan nggak mampu nih si A membayar ke C, nggak jadi dia, berarti tetap bertahan di C. Fa masalan yashtari al-hissah bi 10,000 wa yuzhir annahu ishtaraha bi 20,000. Jadi misalnya simpelnya kalau harga yang dibeli oleh C itu sebenarnya misal 100 juta. Dia bayar punya si B itu 100 juta cuman. Tapi kemudian dengan dengan teknik-teknik tertentu si C ini biasanya pandai bermain kata-kata,
Kemudian dia yuzhir annahu ishtaraha, seolah-olah dikesankan dia beli ini 200 juta. Normalnya 100. Kan akhirnya jadi mikir-mikir tuh si A. Berapa? 200. Berat juga kalau saya harus bayar ke kamu 200. Wa syariku la yuriduha bi 20 alfan li anna samana ghalin. Nah, otomatis lah si A akan berpikir, udahlah, biar aja lah jadi punya si C karena harganya mahal. Gak wajar ini kayaknya. Fahada haram. Maka kalau seandainya si C terlepas dari dia berbohong ya. Kadang kan ada orang itu dibilang bohong, gak juga dia sampai bohong. Tapi apa ya, bahasa-bahasa yang mengarahkan gitu. Ya saya gak bohong gitu loh. Tapi dia dengan ungkapan-ungkapan yang ini seolah-olah harganya itu berkali lipat di atas harga pasar. Wasyarik, dan ini haram dilakukan oleh si C tadi. Wa ma tatabayyana. Nah, sekarang bagaimana kalau posisi si A tadi itu dia ditipu, dibodohi, dia tadi kejebak lah dengan ungkapan-ungkapannya si C. Maka syariat tetap melindungi si A karena kan fungsinya hak syuf'ah itu untuk memproteksi atau untuk memprioritaskan si rekan kongsi ini dari penjualan secara sepihak milik si B, atau tadi si B nggak izin dulu ke si A, nggak menawarkan ke si A dulu. Maka syariat mengatakan wa ma tatabayyana anna samana asyar ala fa inah lahu an ya'khudaha bisyuf'ah walau talatil muddah. Begitu si A tahu ternyata transaksi antara B dengan si C itu realnya hanya 100 juta, bukan 200 juta. Dan itu masih dalam batas wajar, dan itu si A mampu untuk bayar itu. Maka si A tidak kehilangan hak syuf'ah. Dia bisa tarik itu saham jadi milik dia, dia bayar. Ini ya C ya, duitnya. Untuk kamu silakan gitu ya. Tapi sahamnya jadi punya saya. Walau talatil muddah, meskipun antara kejadian transaksi B dengan si C tadi hingga sadarnya si A, taunya si A kondisi asli itu lama jaraknya, tetap dilindungi haknya si A tadi. Li'anna haqqal muslim la yaskut bitahayyul. Karena hak seorang muslim itu tidak gugur gara-gara orang ini diakal-akali, dibodoh-bodohi, ditipu. Nggak gugur hak dia. Kalau memang itu haknya, ya itu akan diberikan. Nah, ini kan kita bicara ya, konteksnya nanti kalau aturan itu di dunia ditegakkan. Kalau ditegakkan ya bisa, artinya si A bisa tuh tarik dan si C wajib untuk menyerahkan. Dan ini kan kalaupun nanti harus sengketa kan biasa dibawa ke aparat penegak hukum atau ke pengadilan. Ya kalau aparatnya jujur, pihak pengadilan jujur, insya Allah pemilik hak itu nggak akan dizolimi, dapat mereka. Terus kalau nggak selesai di dunia gimana? Misalnya aparatnya zolim, si C-nya zolim, pengadilannya zolim misal. Ya sudah, A akan dapatkan itu di hari kiamat. Datang hak itu sama dia. Wa min zalika aidan an yuzhiral bai'u annahu wahabaha lil mushtari. Atau ya bentuk hilah juga bukan dari pihaknya si C, bisa juga si C yang melakukan. Tapi mungkin si C dengan si B itu sudah ada obrolan di balik layar ya, mereka kong kali kong dan sejenisnya. Kemudian dikatakan wahabaha lil mushtari. Ini saya tuh dikasih gratisan oleh si B. Saya enggak beli ini. Saya dikasih, B ngasih ke saya. Nah, wasabaqa annal mazhaba anna man taqala bi ghairi iwadin laisa fi syuf'ah. Nah, kita kan berbicara nih, mengasumsikan kita sependapat dengan penulis. Karena di mazhab Hambali itu dikatakan kalau berpindah kepemilikan dari B kepada si C dari jalur sosial dikasih cuma-cuma, nih untuk kamu, hibah. Ini kan berarti A tidak bisa narik, ngambil itu dari si C. Fahdi hilah li isqatiha, dan ini adalah bentuk akal-akalan juga, bentuk tipu muslihat juga. Untuk apa? Untuk menggugurkannya.
Wa min zalika aidan an yuzhira al-mushtari annahu awqafaha. Termasuk ya kalau di mazhab Hambali yang meyakini berpindahnya kepemilikan B ke C itu dari jalur sosial gratisan, berarti A nggak bisa tarik dengan cara syuf'ah. Di antara akadnya adalah akad wakaf, auqafaha. Jadi dibilang, kata si C, saya sebagai mauquf alaih, saya penerima manfaat wakaf. Atau kata si C, saya sebagai nazir, saya sebagai pengelola. Yakni min hinin ma yashtariha yaqul huwa hiya waqfun lil masajid. Jadi misal dibilang saya pengelola dan ini aset atau porsi ini diwakafkan untuk masjid. Au li talabatil ilmi au li auladihi fa iza auqafaha saqatati asyuf'ah. Kalau diwakafkan harusnya kan secara konsekuensi hukum udah gugur. Gimana? Nggak bisa. Udah wakaf. Li'anna intiqala al-milki 'anil malik ila jihatin la yasbutu fiha asyuf'ah ibtidaan yasqutuha. Jadi di sini sudah dia menggugurkan asqata yuskit dari haknya si A tadi gara-gara diwakafin. Al-muhim, intinya kata Syekh, bentuk hilah, al-muhim anna tahayyul li isqatiha haramun, dan itu adalah praktek yang diharamkan oleh syariat. Dalam muamalah itu kita akan menemukan praktek-praktek hilah, akal-akalan, ya gara-gara orang mau ngambil keuntungan secara sepihak, atau mungkin dia mengabaikan halal haram, akhirnya dia lakukan sembarang cara demi mendapatkan keinginannya. Apa dasarnya? Kenapa hilah itu diharamkan? Atau tadi akal-akalan tadi itu diharamkan? Dalilnya yang pertama, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi amalan-amalan yang dikerjakan, sah tidak sahnya, kemudian diterima tidak diterimanya, itu nanti bergantung dengan niat. Jadi kadang secara aktivitas zahir kelihatannya sama, ya seolah-olah dia menjual atau dia seolah-olah memberikan, tapi niatnya apa? Bahasa-bahasa yang kamu sampaikan itu. Jadi niat itu ketika dia terbaca gitu ya, ketika dia terbunyikan, itu mempengaruhi nanti absah tidak absahnya sebuah akad. Sanian, qaulun Nabi SAW, dan kemudian dalil yang kedua yaitu sabda Nabi. Nah, ini yang lebih spesifik juga ya, berkenaan dengan hilah atau tipu muslihat atau akal-akalan. Qatalallahu al-yahud lama haramat alaihim hurrimat alaihim syuhum azabuha. Jadi semoga Allah laknat orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Karena mereka pada saat diturunkan larangan, Allah melarang mereka. Hurrimat alaihimu asyuhum, lemak tadi. Kemudian apa? Mereka mencairkan. Jadi lemak bangkai itu kan najis, nggak boleh ya. Apa yang mereka lakukan? Azabuha, gajih-gajih dari bangkai tadi itu. Jadi bangkai itu kan tidak mesti sesuatu yang bau ya, tapi yang baru mati itu kan bisa tetap diambil kan, kalau bagi mereka yang tidak peduli halal haram. Nah, sama orang Yahudi itu azabuha, dicairkan, berarti kan jadi minyak dia. Summa ba'uha, udah cair, berubah wujudnya dari lemak yang padat, gaji padat, cair, dijual. Wa akalu samanaha, ya dinikmati hasil penjualannya tadi. Wa tahayyalu ala al-muharram, mereka melakukan apa? Upaya-upaya untuk melakukan hilah terhadap yang haram. Berarti kan apa namanya? Ini barang haram sebenarnya, tapi sama mereka di packaging ulang, repackaging. Kemasannya diganti, bentuknya dimodifikasi, tapi itu tetap barang haram. Sama mereka diakal-akali lah, sehingga supaya terkesan ini lebih halus,
enggak begitu mencolok keharamannya, tapi tetap itu haram. Salisan, kalau Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sabda Nabi, la tartakibu martakabatil yahud. Jangan sampai kalian itu terjerumus dalam praktek perbuatannya Yahudi. Fatastahillu maharimallah. Dan yang terjadi apa? Orang-orang Yahudi itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan masalahnya mereka melakukan praktek itu dengan dengan upaya-upaya yang sangat hina, adnal hiyal, tipu muslihat, akal-akalannya itu. Kamu mau bilang itu ke manusia aja tidak bisa kamu bodohi, apalagi Allah gitu. Jadi kamu itu kayak mempermainkan Allah. Qala Syekhul Islam isnaduhu jayyid, dan sanadnya bagus untuk riwayat ini. Amma at-ta'lil, sekarang kalau kita bicara sebab ya, secara nalar tadi itu, kira-kira kenapa hilah itu nggak boleh? Kenapa kok dilarang? Kenapa tipu muslihat dalam muamalah itu dipermasalahkan? Li'annahu yatadammanu isqata haqqil muslim, karena praktek ini menimbulkan konsekuensi berupa apa? Gugurnya hak seorang muslim. Berarti kan si B lepas porsinya ke C dengan si C, atau si B melakukan hila, si A kehilangan hak. Harusnya dia dapat hak itu, nggak dapat dia. Wa kullu ma tadammana isqat al-huquqi al-wajibah fahuwa haram. Dan ini kaidah penting yang kita bisa pegang. Apapun upaya-upaya yang kita lakukan, yang menyebabkan kehilangan hak atau menyebabkan orang lain kehilangan hak, itu adalah praktek yang haram. Meskipun orang tadi nggak tahu kalau kitalah yang menyebabkan dia kehilangan hak, tapi Allah tahu. Maka ingatlah sabda Rasul. Jadi kita itu kalau dibilang kamu muslim, saya muslim, kita ini muslim, maka Rasul memberikan apa bentuk nyata kalau kita itu muslim. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum haramun. Jadi sesama muslim itu tidak boleh untuk apa? Membunuh, tidak boleh untuk apa? Mengambil hartanya secara zalim, tidak boleh merusak kehormatan seorang muslim. Tapi kan praktek itu kadang itu kan bicara dalil, itu bicara ideal ya. Idealnya kalau di sana muslim, sini muslim, nggak boleh kehormatannya dirusak, nggak boleh hartanya diganggu, nggak boleh darahnya kita tumpahkan, kita lukai. Fa'in qala qail ma hiya al-hilah. Oke, kemudian dari tadi tuh kita ngobrolin hilah, akal-akalan. Mungkin masih ada yang ngerasa belum jelas. Hilah tuh apa sih? Tipu muslihat tuh apa sih? Akal-akalan tuh apa sih? Nah, di sini dikatakan al-hilah hiya an yatawassala ila syai'in muharramin bisuratin zahiraha al-hil. Jadi hilah itu simpelnya kita menggapai sesuatu yang haram dengan kemasan yang halal. Jadi sebenarnya kita ingin melakukan yang haram, nih, tapi masuknya dari jalur yang secara zahir seolah-olah ini halal. Nah, seperti tadi itu kelakuan Yahudi. Kalau gajihnya si bangkai langsung dijual gelondongan begitu, kan tahu ya, oh ini haram. Enggak halus lah mainnya. Sekarang gimana? Ini kita ubah jadi apa? Jadi jadi minyak dicairkan. Ini saya jual minyak. Kalau dilihat secara zahir, apa hukumnya jual minyak? Minyak sapi gitu kan. Ya boleh.
Tapi kan asalnya ini bukan minyak biasa, ini dari bangkai tadi. Dan di masyarakat pun begitu. Kita mungkin akan dapati praktek-praktek yang sebenarnya itu haram, tapi akhirnya dikemas, packagingnya, kemasannya itu diganti, dibungkus. Bisa dengan mengubah penamaan, bisa mengubah tampilan dan yang lainnya, tapi tidak mengubah esensi. Makanya dalam muamalah itu yang disoroti juga adalah hakikatnya apa, esensi di dalam itu apa. Mau kamu kasih nama itu yang bagus-bagus, yang halal-halal, tapi kalau realnya itu masalah, ya sudah. Wal hiyal fi ayyi syai' muharram, wal hiyal fi ayyi syai'in muharramah. Jadi hilah itu dalam aktivitas apapun ya, muamalah, bukan hanya dalam urusan syuf'ah saja, dalam urusan yang lain tuh haram. Fakulu hilatin ala isqati wajibin aw intihaki muharramin fahiya haram. Jadi tujuan orang melakukan hilah itu biasanya secara umum dua. Yang pertama yaitu isqat wajib, menggugurkan hal yang sebenarnya menjadi kewajiban dia. Dia wajib tuh lakuin, nggak dilakuin, ya adalah alasannya begini begitu. Contohnya apa? Kewajiban zakat misalnya, dia ada tuh kewajiban zakat, tapi dilakukanlah gimana caranya, akhirnya terkesan seolah-olah dia belum wajib zakat. Ada kan orang seperti itu, sebenarnya harusnya dia bayar zakat sekarang, akhirnya asetnya diubah menjadi A, menjadi B, menjadi C, yang ini semua nggak ada kewajiban zakat. Wajib zakat tetap wajib zakat, karena Allah tidak bisa diakal-akali atau dibodoh-bodohi. Atau yang kedua adalah intihak muharram, dia ingin melakukan yang haram, tapi yang haram ini dibungkus, dikemas seolah-olah itu halal. Dan praktek ini adalah praktek yang diharamkan. Wahya ablagh minal mukhalafa asariha. Dan kata para ulama, hilah itu, akal-akalan itu secara tingkat kesalahannya itu lebih fatal dibanding kamu tuh ngelakuin kesalahannya terang-terangan gitu. Zina nih misalnya, ya zina dosa. Tapi kalau zina tadi akhirnya dikemas menjadi seolah ini zina yang syariah misalnya, ini zina yang halal, aslinya itu zina, tapi dibilang ini adalah nikah, terserah istilahnya nikah apa, nikah kontrak lah atau nikah, tapi aslinya zina karena tidak terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Ya sudah, akadnya udah kayak orang lagi jual beli biasa saja. Mau itu dibahasakan dengan bahasa nikah dan yang lain, tetap itu zina. Dan itu lebih fatal karena orang yang melakukan kesalahan itu dia bisa jadi tidak ngerasa itu salah. Beda kan kalau dibilang kamu berzina loh. Li'annaha tatadamman al-wuqu' fil mukhalafa asariha ma'nan ma'al khida' lillah. Dan juga kenapa kesalahan semacam tadi berubah menjadi fatal? Gara-gara ini. Satu, jelas dia melakukan pelanggaran ya. Jelas itu sudah. Yang kedua adalah dia itu membodoh-bodohi Allah gitu loh. Walaupun ini dia nggak bunyikan ya, dia nggak bahasakan langsung. Tapi orang yang melakukan akal-akalan itu ngerasa, lah kamu pikir Allah nggak tahu apa? Apa kamu rasa nih Allah nggak ngerti gitu? Kamu bodoh-bodohi Allah namanya begitu. Cuman ya dia kan nggak ungkapan itu, tapi kan seolah-olah kamu kira Allah nggak tahu gitu. Maka orang yang melakukan hal ini tuh, dan juga ada unsur apa? Tala'u bi ahkami. Jadi dia mempermainkan aturan Allah. Ya, kalau memang itu haram ya sudah. Jadi kamu mau ganti casing, kemasan, itu nggak berubah dia jadi halal. Walihadza qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, maka kata Ayyub As-Sikhtiyani ini, inna haula yakni al-mutahayyilin, mereka orang-orang yang
melakukan tipu muslihat, ngakal-ngakali agama Allah, yukhadi'una Allah. Mereka mau buat tipu daya dengan Allah, mau buat makar dengan Allah. Kama yukhadi'una as-sibyan, sebagaimana mereka itu memperdaya, membodoh-bodohi anak kecil. Coba, siapa di antara kita yang pernah bodoh-bodohi anak kecil gitu ya? Anak kecil tuh gampang kan dibodoh-bodohi. Dek, ini duit kamu, dia pegang tuh duit berapa? 50.000. Kita bilang, nih kamu kasih yang ini ya, dikasih yang warna hijau 20.000. Nah, ini kamu saya kasih yang hijau lebih bagus warnanya. Atau uang 50.000-nya ditukar dengan apa? Dengan uang 2.000-an. 2.000-an berapa? Atau uang 5.000-an ditukar dengan uang 5.000-an. Ini kamu mau nggak? Ini sama loh, ada angka 5-nya, ada 0-nya. Dibodoh-bodohi. Walau annahum atawul amr ala wajhi lakana ahwan. Ya kalau dia melakukan kesalahan, dia ngaku, ya memang saya salah, memang saya nakal. Apa yang saya lakukan ini haram. Ya sudah, selagi dia nggak bangga ya, dia nggak bangga, kan ada juga pelaku tuh bangga, dia nggak bangga, memang dia sadar itu secara level, ya sudah, memang saya salah, tapi itu agak lebih mending dibanding orang yang salah kemudian dikemas, di packaging jadi lebih bagus, aslinya ya tetap dosa. Idzan al-hilah muharramah, intinya hilah itu adalah praktek yang diharamkan. Wad dalil al-ahadits allati suknaha, dan dalilnya tadi yang sudah kita paparkan sebelumnya, hadis-hadis sebelumnya. Wa ta'lil anal mukhada'ah lillah a'zam minal mukhalafah sahriha, dan memperdaya atau membodoh-bodohi Allah itu jelas ya, kesalahannya lebih fatal sekali dibanding kesalahan yang kita lakukan secara ya natural lah. Maksudnya natural itu tadi kita enggak, ya sudah, memang orang tadi jual lemak bangkai, ini gaji, ini apa bangkai gitu, tetap salah, tapi lebih mending. Li'anal mukhadah fiha naun minal tala'ub bi ahkamillah, karena orang yang ngakali tadi itu sama Yahudi itu ketika dilarang jangan tangkap ikan hari Sabtu misalnya. Oke, hari Sabtu kita enggak nangkap ikan, tapi jaringnya dipasang hari apa? Hari Jumat. Sama aja. Ikan taunya apa? Hari Sabtu enggak ada orang pasang jaring, tapi hari Jumat dipasang jaringnya, kena lah ikannya. Nah, itu bentuk tala'ub, dia main-main dengan hukumnya Allah SWT. Dan ini bentuk yang gak sopan ya. Kita gak usah lah bicara sama hubungan kita dengan Allah ya, bicara sama teman aja atau orang sekitar kita. Biasanya orang-orang yang dikacangin, orang-orang yang dijadikan bully-bulian itu, dijadikan objek untuk olok-olokan, itu kan biasanya yang orangnya lemah, biasanya orangnya yang ada kekurangan, atau itu tuh biasa jadi rendah kan dia gitu, dibodoh-bodohi lah, diakal-akali. Pokoknya kalau di sebuah tongkrongan tuh ada orang yang selalu seperti itu kan tidak pantas. Dengan manusia saja kita tidak boleh. Fahiya ay al-hilah ashad wal mutahayyil fihi khaslah min khisali al-yahud. Jadi di sini disampaikan orang yang senang atau orang yang melakukan praktek akal-akalan itu dia punya punya sifat, punya karakter, salah satu karakter Yahudi. Kama anna al-mukhrif lil wa'd fihi khaslah min khisali an-nifaq. Sebagaimana kalau dikatakan orang yang mengingkari janji itu dia punya tuh sifat, salah satu sifat atau kriteria orang-orang munafik. Walihaza ayu insanin muslimin yuqalu lahu inna fika khuluqan min akhlaqil yahud sawfa yaghdab bahasur. Nah, kalau kita mau jujur lah ya, seorang muslim kira-kira kalau dibilang ke dia dengan mengatakan kamu tuh Yahudi ya, atau watakmu tuh sama kayak watak Yahudi, atau kita katakan tabiatmu itu seperti tabiatnya Yahudi, marah nggak? Marah dia.
Walakinnahu qad yakunu fihi hadhihi al-khulq min haitsu la ya'lam. Tapi nyatanya dalam muamalah dia melakukan perbuatan, dia melakukan aktivitas-aktivitas yang dia nggak sadar kadang. Sebenarnya itu adalah bagian dari kebiasaan, bagian dari karakter orang Yahudi. Wa idza tahayyal fa hal taskut. Oke, sekarang kembali ke nasibnya si A tadi di awal-awal tadi. Kalau si A dibodoh-bodohi, ada hilah di situ. Gugur enggak hak syuf'ah dia? Al-jawab la taskut, tidak gugur. Bal mata zahara anna fihi fil amr hila fa inna li syarik an yashfa. Bahkan kapan dia baru sadar kalau di situ ternyata dia dibodoh-bodohi, di situ ternyata ada hilah, ya sudah, ini dia punya hak untuk ya tarik itu, minta. Wa tasbutu ay asyuf'ah li syarikin fi ardin tajibu kismatuha li syarik mafhumuhu anal jar la syuf'a lahu. Nah, jadi begini. Keistimewaan syuf'ah itu berlaku untuk siapa? Jawabannya tadi untuk rekan kongsi. Untuk tetangga bisa enggak? Nah, walaupun nanti ada pembahasan sendiri ya. Apakah tetangga bisa dapat hak syuf'ah? Nanti ada perincian. Tapi defaultnya syuf'ah itu untuk rekan kongsi seperti B dan A tadi punya kepemilikan bersama. Dan objeknya di situ adalah tanah. Jadi mana tadi? Fi ardin ini. Kharaja bidzalika asy-syarik fi ghairi ardin kasyarik fi sayyarah. Kalau rekan kongsi di mobil bagaimana? Di sini dikatakan tidak berlaku, tapi syuf'ah itu berlaku pada aset tidak bergerak, tanah. Wa syarik fi dukan wa masbah dzalik fa innahu la syuf'ah. Nah, walaupun juga di sini dikatakan untuk toko, gedung itu sebenarnya kan aset tidak bergerak. Tapi dikatakan la syuf'ah, tidak berlaku syuf'ah. Fi ma law ba'a nasibahu ala akhar. Tajibu kismatuha. Nah, untuk tanah itu ada dua kemungkinan ya. Jadi ada tanah itu memang wajib di apa sih namanya? Di split ya, dipecah suratnya, pecah sertifikat, dipisah gitu ya. Ada tanah yang la tajib, tidak wajib. Ketika salah satu rekannya minta, tolong dong ini dipecah. Ada yang wajib untuk dituruti. Kalau dibilang tolong dong ini dipecah sertifikat, ada yang dibilang tidak wajib untuk dituruti. Yang wajib itu apa? Nah, di sini dikatakan kalau tanahnya tanqasim biduni doror. Jadi tanahnya ini bisa kita split, bisa kita pecah sertifikatnya tanpa ada mudorot, ya, tidak ada rod iwat fal qisma ijbariyah. Di sini berarti sifatnya wajib. Kenapa? Enggak ada yang dimudorotkan. Mau pecah sertifikat, ayo pecah sertifikat. Wa idza kanat la tanqasim illa bidarar aw rad iwad fal qisma ikhtiyariyah. Tapi kalau nanti menimbulkan mudarat atau enggak bisa dipecah, berarti kalaupun mau maksa pecah atau mau dipecah, yaitu ikhtiar saja. Misalu zalik rajulan bainahuma ardun miqdaruha 10 amtar fi 10 amtar. Nah, saya memberikan contoh. Kalau misalnya si B dan si A, mereka ini pemilik di sebidang tanah dan ukuran tanahnya itu 10 kali 10. Berarti kan 100 meter persegi. Talaba ahaduhuma al-qismah wa abal akhar. Kemudian si A misalnya minta atau si B bilang, "Tolong dong ini sertifikat kita pecah 50-50. Berarti kan 5 kali 10, 5 kali 10. 50-50. Ini wajib enggak dituruti? Di Indonesia enggak tahu ya. Di Indonesia itu berapa batas sertifikat terkecil? Kalau 50 itu bisa jadi satu sertifikat sendiri enggak? Kalau masih bisa ya berarti kan aman ya, enggak ada masalah. Nah, di sini case-nya la yujbar alal qismah. Ini enggak bisa dipaksa. Kenapa? Kalau dipaksa bagi fasadat dan itu akan memudaratkan. Kemudian lam tasluh li bina syai'. Enggak bisa dibangun apa-apa 50 meter.
Walaupun di kota-kota 50 itu bisa juga kan. 50 bisa jadi bangunan dia. Yang penting lebar depan masih 50, belakang 10, belakangnya 10, masih bisa tegakkan bangunan. Mungkin berapa lantai ya. Ini kalau memang simetris, posisi ukuran tanahnya memang persegi atau persegi panjang. Tapi kalau nanti susah ya sudah. Dan kata BPN misalnya atau dari bidang pertanahan, Pak ini mohon maaf enggak bisa Pak dipecah lagi sertifikatnya. Udah ini seperti ini udah sertifikat. Mau dibelah dua dipecah enggak bisa. Karena tanahnya enggak simetris atau yang lainnya. Al-misalus tsani. Nah, cuman di sini ya untuk kondisi ini laisa fiha syuf'ah. Penulis itu malah berpendapat tidak ada syuf'ah. Ya, ini nanti akan dikomentari oleh Syekh Utsaimin. Al-misalus tsani, ada tanah itu rojulan bainahuma ardun wasi'ah, tanahnya luas. Berarti lebar, idza kusimat la yatadarrar. Kalaupun mereka bagi itu enggak ada mudarat sama mereka. Ya, tanahnya luas, mungkin 1 hektar. 1 hektar mau dipecah 2, bisa buat 2 sertifikat itu. Wa yumkin an yastafida bi nasibihi 'alal wajhil akmal, dan mereka tetap bisa menikmati secara maksimal. Fa qismatu hadhi ijbariyah. Kalau seperti itu wajib dipecah sertifikatnya. Idza talaba ahaduhuma an tuqsama abal akhar ujbira 'ala dzalik. Kalau satu minta dipecah, satu enggak mau, yang enggak mau dipaksa. Boleh dia dipaksa. Fa hadhihi fiha syuf'ah wal ula laisa fiha syuf'ah. Nah, cuman di sini dikomentari sama Syekh. Kalau di sini dikatakan fiha syuf'ah. Kok malah yang tanahnya lebar ada syuf'ah, kok tanahnya kecil malah enggak ada syuf'ah, kan gitu. Ini agak ganjal, aneh gitu ya. Ana syarik fil ardil al-ula wa hiya ardu saghira. Kata Syekh, tadi disampaikan untuk tanah yang kecil, kalau dijual, B menjual nih, porsi dia ke C, itu berlaku syuf'ah enggak? Di sini dikatakan la syuf'ah, la yasfa. Wa syarik fil ardil wasi'ah, sedangkan tanah yang luas yang bisa pecah sertifikat tadi, kalau sama si B dijual, malah di situ berlaku syuf'ah. Ini agak kurang pas kata beliau. Makanya beliau membahasakan seperti ini. Fa ayyuhuma aula bi syuf'ah. Sebenarnya kalau kita perhatikan mana yang lebih utama untuk dikasih hak syuf'ah di situ, jelas tanah yang pertama al-ula aula bi syuf'ah. Li'an al-ula la yumkin qismatuha. Kenapa yang tanah kecil yang tadi ukurannya mungkin 100 meter persegi atau di bawah itu lebih berhak dikasih hak syuf'ah? Ya karena memang nggak bisa. Gimana caranya takhallus? Gimana caranya kita berlepas, memisahkan gitu dari pemilik baru? Tanah nggak bisa dibelah, dipecah sertifikat nggak bisa. Ya sudah, belilah porsinya tadi, tarik dengan syuf'ah. Wasani, kalau yang tanahnya lebar, gimana caranya? Kita nggak mau urusan sama orang ini. Bisa, belah aja tanahnya, pecah sertifikatnya, bisa, selesai masalahnya. Walihada kana al-aula, makanya saya kemudian memberikan kesimpulan, wallahu alam, kata beliau ini, yaitu tanah yang tidak wajib untuk dipecah karena kecil dia, di situ berlaku syuf'ah. Sedangkan yang tadi tidak wajib karena luas tanahnya, ya di situ ini tidak wajib ya, atau tidak ada syuf'ah. Allati tuqsam ijbaran wa hadha huwa al-ma'qul. Jadi al-ardu lati la tajibu qismatuha wa la tuqsam illa bil ikhtiyar aula bi subuti syuf'ah min al-ardi allati tuqsam ijbaran wa hadha huwa al-ma'qul. Fa idza qala qa'il mad dalil ala mash taratahu al-mu'allif li anna qawlu syarik fi ardin yakhruju al-jar wa qad saraha bihi faqala fala syuf'ah lijar fama ad-dalil. Baik, ini nanti membahas tentang hak syuf'ah untuk tetangga gitu ya. Jadi perlindungan hak untuk tetangga itu ada pembahasan sendiri, insyaallah kita bahas di sesi berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk kita. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.